Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal latihan utur nomor 21 sampai 25. Oke, nomor 21 ada gambar sel ya, tahapan pembelahan sel. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada fase yang terlihat pada gambar pembelahan sel tersebut adalah A. Benang-benang spindle mulai terbentuk dan kromosom homolog mengalami crossing over. B. Membran inti sel mulai terbentuk dan sentriol bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. C. Kromosom homolog tampak jelas atau tetrat dan menuju bidang ekuator untuk melakukan pembelahan. D. Membran inti sel mulai menghilang dan sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. E. Kromatin mulai memadat membentuk kromosom dan sentriol bergerak menuju kutub berlawanan. Oke, mana jawaban yang benar? Oke, ini bisa kita lihat gambarnya ya. Ini ada kromosom ya yang sudah terjadi proses crossing over atau pindah silang. Ini gambar ini ada di tahapan meiosis gitu ya. Ada di tahapan meiosis. Kita ingat tahapan meiosis itu ada yang namanya profase meiosis 1 dan meiosis 2 gitu ya. Dan meiosis 2. Nah, ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2 gitu ya. Tergantung dari tahapannya. Nah, pada tahapan ini yang mana jawabannya nih gitu. Nah, ini kita lihat bagian-bagian di sini. Oke. Ini ada yang disebut sebagai namanya sentriol. Nah, ini kita lihat sentriolnya ini tadinya awalnya sebenarnya dia menyatu gitu ya, menyatu. Nah, ini kemudian memisah. Memisah menuju kemana? Biasanya menuju ke kutub-kutub yang berlawanan gitu. Jadi ini mulai ke tengah biasanya. Ini nanti ke sini posisinya dan ini berada di sini. Gitu. Di tengah. Nah, terus ini lihat bagian lengan kromosomnya gitu ya. Ini terletak secara vertikal gitu. Nah, kalau terletak secara vertikal bisa dikatakan ini ya berada pada tahapan yang disebut sebagai tahapan profase 2 gitu. Nah, pada tahapan ini kromatin mulai memadat membentuk kromosom. Gitu. Ini kromosomnya ya. Dan sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, selain itu gitu ya. Ini ada membran inti yang sudah mulai menghilang juga sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kita pilih jawabannya yang E ya. Kromatin mulai memadat membentuk kromosom dan sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oke, lanjut nomor 22. Oke, perhatikan cuplikan diagram proses katabolisme karbohidrat berikut. Oke, ini dikasih tahu tahapan proses katabolisme karbohidrat ya. Pemecahan zat A menjadi B memerlukan dan menghasilkan zat seperti yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. Zat-zat tersebut secara berurutan adalah, nah ini ada pilihannya. Oke, ini kita lihat apa yang terjadi pada tahapan A dan apa yang terjadi pada tahapan B. Pada tahapan A itu terjadi di sitoplasma. Proses katabolisme karbohidrat yang terjadi pada tahapan atau yang terjadi pada bagian sitoplasma itu adalah proses glikolisis. Gitu ya. Dan proses yang terjadi pada matriks mitokondria itu adalah proses siklus Krebs. Nah, berarti ini tahapan setelah glikolisis dan sebelum siklus Krebs. Nah, tahapan ini disebut sebagai tahapan dekarbosilasi oksidatif. Apa yang diperlukan dan apa yang dihasilkan dari proses dekarbosilasi oksidatif?
Oke. Oke. Nah, ini nomor satu gitu, bisa dibilang ini adalah yang diperlukan gitu ya. Ini yang diperlukan. Dan nomor dua ini adalah yang dihasilkan. Oke, kita tahu dalam dekarboksilasi oksidatif itu membutuhkan yang namanya CO2 gitu ya. Berarti nomor satu adalah CO2 gitu ya. Nah, kemudian apa hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif itu adalah mengubah asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis gitu ya. Nah, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis menjadi yang namanya koenzim A. Itu berarti nomor 2 adalah koenzim A. Lalu apa nih nomor 3 dan 4? Oke, berarti nomor 4 ini adalah yang dibutuhkan dan nomor 3 adalah yang dihasilkan. Berarti ya nomor 1 dan 4 ini adalah yang diperlukan. Oke. Selain koenzim A gitu ya. Proses dekarboksilasi oksidatif itu juga menghasilkan yang namanya NADH. Nah, ini dihasilkan dari yang namanya NAD yang berikatan dengan H gitu. Berarti nomor 1 adalah CO2, nomor 2 adalah koenzim A, nomor 3 adalah NADH, dan nomor 4 adalah NAD. Jawabannya itu adalah yang E. Oke, lanjut nomor 23. Berikut adalah gambar cuplikan proses fotosintesis. Pada gambar tersebut terjadi proses. Oke, lanjut ke nomor 23. Berikut adalah gambar cuplikan proses fotosintesis. Pada gambar tersebut terjadi proses. Nah, A. Perpindahan elektron meninggalkan klorofil pusat reaksi lalu kembali ke pusat reaksi dan menghasilkan ATP. B. Penguraian air menghasilkan elektron yang diambil fotosistem 2 untuk diteruskan ke fotosistem 1 dan menghasilkan O2. C. Pengaktifan elektron di klorofil oleh cahaya matahari sehingga elektron bergerak sepanjang rantai oksidasi yang terdapat di membran tilakoid. D. Perubahan elektron berenergi tinggi di mana lintasan elektron berakhir di molekul NAD+, kemudian diubah menjadi NADPH2. E. Penangkapan energi cahaya oleh kloroplas, tepatnya di fotosistem, dan kemudian terjadi fotolisis air. Oke, mana jawaban yang tepat? Oke, ini kita lihat cara cepatnya adalah melihat bahwa ini ada namanya P700. Apa itu P700? P700 itu adalah gelombang cahaya. Gitu. Jadi gelombang cahaya ada yang panjangnya itu berbeda-beda ya. Nah, yang bisa diserap oleh klorofil gitu ya untuk nanti dilakukan proses fotosintesis itu adalah gelombang cahaya P700 dan P680 gitu ya. Ada gelombang cahaya P700 dan P680. Nah, proses fotosintesis itu ada dua tahapan kita tahu. Ada yang disebut sebagai reaksi terang dan ada yang disebut sebagai reaksi gelap. Gitu. Nah, karena ini adanya cahaya, berarti ini disebut ke dalam reaksi terang. Gitu ya. Reaksi terang itu ada dua tahapan gitu ya, ada dua cara, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, apa bedanya fotosistem 1 dan fotosistem 2 gitu ya. Nah, fotosistem 1 itu menggunakan gelombang cahaya P700. Nah, berarti karena ini gambarnya P700 gitu ya, bisa dilihat bahwa ini merupakan proses fotosistem 1. Bagaimana prosesnya? Nah, yang pertama adalah ini adanya foton ya. Adanya foton. Nah, adanya foton atau cahaya yang diserap oleh klorofil gitu ya. Nah, cahaya yang diserap gitu ya adalah cahaya P700 gitu. Nah, ketika cahaya ini diserap gitu ya, elektron di dalamnya ini mengalami eksitasi gitu ya.
sehingga keluarlah elektron gitu ya. Nih, atau disebut sebagai 2 elektron gitu ya. Keluar elektron lalu kemudian diserap oleh penerima elektron yang disebut sebagai akseptor primer gitu. Nah, kemudian akseptor primer ini mengirim lagi gitu ya, mengirim lagi ke P700 gitu. Inilah yang disebut sebagai dengan transport elektron gitu ya. Transport elektron. Disebut sebagai dengan transport elektron. Yaitu pengembalian elektron dari akseptor primer ke P700. Nah, ini menggunakan FD dan PQ dan PC gitu ya, bagian dari pengantar elektron ini. Nah, apa yang terjadi ketika elektron diantarkan kembali ke P700 gitu ya. Nah, yang terjadi adalah nanti elektronnya akan masuk ke dalam yang namanya sebagai kompleks sitokrom gitu ya. Kompleks sitokrom ini ada di dalam klorofil yang mengakibatkan nanti hasilnya adalah peningkatan ATP gitu. Jadi proses ini bisa dibilang kalau dirangkum adalah perpindahan elektron meninggalkan klorofil pusat reaksi lalu kembali ke pusat reaksi dan menghasilkan ATP. Jadi jawabannya adalah A gitu ya. Oke, itu nomor 23. Lanjut ke nomor 24. Oke, ini ada gambar kentang. Oke, kita baca soalnya nih. Pada saat belajar dari rumah, seorang siswa melakukan percobaan transpor pada membran menggunakan 2 kentang yang berat awal dan ukurannya sama dan diberi seperti pada gambar. Oke, ada gambar A nih ya. Larutan ada kentang dikasih larutan garam 30%. Terus ada B yang diisi larutan garam 5%. Nah, di sekelilingnya ini ada aquades gitu ya, disiramin air aquades. Nah, setelah pengamatan selama 20 menit, siswa tersebut mencatat hasil percobaan. Kemudian dilakukan penambahan perlakuan pada A dengan menambahkan 10 ml air pada bagian tengah kentang. Sedangkan pada B ditambahkan larutan garam 30% pada bagian tengah kentang. Perubahan yang akan terjadi pada kedua kentang tersebut. Oke. Nah, gimana nih maksudnya nih? Setelah pengamatan selama 20 menit, siswa tersebut mencatat hasil percobaan. Kemudian dilakukan penambahan perlakuan pada A dengan menambahkan 10 ml air pada bagian tengah kentang, sedangkan pada B ditambahkan larutan garam 30% pada bagian tengah kentang. Perubahan apa yang akan terjadi pada kedua kentang tersebut? Oke, jadi maksudnya gini. Pertama, dikasih perlakuan seperti ini ya. Ada kentang, ini berarti sudah sama A dan B. Yang satu dikasih larutan garam 30%, gitu ya. Kemudian yang B dikasih larutan garam 5%. Oke, terlihat jelas ya perbedaannya ya. Ini kalau yang A garamnya lebih banyak gitu ya. Terlihat garamnya, yang B cuma 5%. Jadi tidak terlihat garamnya, mungkin sudah tercampur dengan aquades. Didiamkan selama 20 menit. Oke. Apa yang terjadi didiamkan selama 20 menit gitu ya. Yang terjadi adalah kentang yang diisi larutan garam 30% ini akan konsentrasinya tinggi atau yang disebut sebagai hipertonik. Gitu ya. Jadi kentang ini konsentrasinya tinggi, hipertonik dibandingkan dengan aquades. Sedangkan yang di percobaan B, kentangnya itu nggak hipotonik juga ya, tapi hipertonik namun sedikit gitu ya, namun sedikit. Oke, ini yang B juga hipertonik tapi masih lebih rendah gitu ya, lebih rendah daripada yang A gitu ya. Nah, kemudian dilakukan penambahan pada A dengan menambahkan 10 ml air
pada bagian tengah kentang. Oke, sedangkan pada B ditambahkan larutan garam 30% pada bagian tengah kentang. Apa yang terjadi pada kedua kentang tersebut? Oke, ini ditambahin air. Gitu ya, ditambahin air. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi ketika ditambahkan air, konsentrasi ya di bagian kentang itu jadi menurun gitu ya. Konsentrasinya menurun atau kepekatannya menurun. Gitu ya. Sedangkan ketika ditambahkan garam 30% di bagian B itu kepekatannya meningkat. Nah, apa yang terjadi di A dan apa yang terjadi di B gitu ya. Oke. Apa yang terjadi pada A dan B gitu ya. Nah, ketika disiram air di bagian tengah gitu ya. Gitu disiram di bagian sini gitu ya. Nah, maka nanti airnya akan masuk ke dalam kentang sehingga berat kentangnya menjadi bertambah gitu ya. Walaupun secara konsentrasi menurun gitu ya. Berat kentangnya bertambah, BB bertambah gitu ya. Nah, ini karena airnya dimasukin ke dalam tengah-tengah nih, ke dalam tengah kentang. Sedangkan yang B gitu ya, yang dimasukin adalah garam. Yang terjadi adalah air dari aquades yang ada di luar sini gitu ya, akan masuk ke dalam kentang gitu. Dalam cekungan kentang ini gitu. Sehingga karena bagian luarnya gitu ya, bagian luarnya ini merupakan hipotonik gitu ya, hipotonik. Sedangkan bagian di dalam kentang itu hipertonik. Inilah yang disebut sebagai osmosis. Itu ya. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan ya dari larutan dari konsentrasi yang hipotonik gitu ya ke hipertonik gitu. Tanpa hipotonik ke hipertonik melalui membran semi permeabel gitu, karena kita ketahui bahwa kentang ini punya membran sel gitu ya. Itu. Nah, jadi yang terjadi adalah yang di A tadi ini keduanya sama-sama kentangnya sebenarnya beratnya bertambah gitu ya. Cuma yang berbeda perlakuannya gitu. Yang A, aquades yang di luar kentang ini tidak berkurang tingginya gitu karena airnya dimasukkan ke dalam kentang lewat cekungan gitu. Jadi airnya tetap masuk ke dalam kentang gitu, tapi yang di luar aquadesnya tidak berkurang tingginya. Sedangkan yang B gitu ya, ini yang dikasih garam sehingga air yang di luar kentang ini akan masuk ke dalam kentang mengakibatkan tinggi aquadesnya ya yang ada di cawan ini akan menurun gitu karena masuk ke dalam kentang. Itu jadi yang tepat jawabannya adalah E gitu ya. Tinggi aquades pada B berkurang dikarenakan terjadi perpindahan air ke dalam ratuan garam pada cekungan kentang karena di luar selnya hipotonik. Gitu. Oke, itu jawaban nomor 24 gitu ya. Kalau di nggak ingat apa itu hipertonik, hipotonik itu adalah konsentrasi yang rendah, hipertonik itu adalah konsentrasi yang tinggi, hiper tinggi gitu ya. Oke, lanjut ya, nomor 25. Oke, lanjut nomor 25. Berikut grafik pengaruh kecepatan reaksi terhadap konsentrasi enzim. Oke, ini dikasih tahu gambar grafik pengaruh kecepatan reaksi terhadap konsentrasi enzim. Apabila diberikan perlakuan tambahan dengan menambah konsentrasi enzim, kesimpulan yang tepat pada grafik pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi adalah A akan terus mempercepat reaksinya, B tidak mempengaruhi kecepatan reaksi, C berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, D berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi, dan E dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas optimum. Oke. Ini ada grafik seperti ini, gitu ya. Apabila diberikan perlakuan tambahan dengan menambah konsentrasi enzim. Oke, dengan menambah konsentrasi enzim. Nah, ini konsentrasi enzimnya semakin ke kanan, itu semakin bertambah. Kecepatan reaksi semakin ke atas, itu semakin bertambah. Gitu. Berarti kalau pada grafik ini, itu ya, di awal
Ketika konsentrasi enzim ditambah, kecepatan reaksi juga bertambah. Terus sama ini, konsentrasi enzim ditambah, kecepatan reaksi bertambah. Tapi pada titik sini gitu ya. Nah, pada titik sini ketika konsentrasi enzim ditambah, kecepatan reaksinya tidak bertambah. Artinya apa? Gitu ya. Berarti ada batas optimum dalam kecepatan reaksi. Jadi mau ditambahkan seberapapun gitu ya enzim gitu ya, sehingga konsentrasinya meningkat, kecepatan reaksinya nggak akan meningkat karena ada batasnya. Artinya kesimpulannya adalah ketika ditambahkan konsentrasi enzim gitu ya, kecepatan reaksi dapat meningkat sampai batas optimum. Oke, itu nomor 25. Oke, sekian pembahasan nomor 21 sampai 25. Pembahasan nomor 26 sampai 30 akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.